Saya berpikir ibu menganggap saya adalah saingannya. Oh iya Bu, mulai minggu depan aku ganti shift jadi malam. Nah, ibu sendirian lagi dong. Kan ada Mas Arga yang nemenin Ibu. Ibu bawa kue spesial buat kamu. Cobain ya. Iya. Bu, semalam saya lihat Bu Ratna ngobrol sama mantunya. Karena mereka tuh ngobrolnya asik, senyum-senyum gitu. Terus masuk ke rumah, kayaknya ada sesuatu deh. Aduh. Kamu gak apa-apa? Kamu? Mas Arga kok ngomong gitu ke Ibu? Seorang ibu seharusnya mencurahkan segala kasih sayangnya pada buah hatinya. Seorang ibu seharusnya menjadi suri tauladan bagi anaknya. Karena anak adalah anugerah terindah dari Tuhan yang dititipkan bagi setiap insan yang berpasangan. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Mengkhianati dan bahkan menyakiti. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah kelam dari seorang istri yang dikhianati oleh orang-orang yang paling ia percaya, paling ia sayangi, dan paling ia kasihi. Seperti apa perjuangan dan perjalanan hidupnya? Langsung kita sambut Nadira. Halo Mbak Nadira, apa kabar? Baik, Mbak. Silakan Mbak duduk. Terima kasih. Mbak Nadira, sebelumnya terima kasih banyak sudah bersedia hadir di sini dan berbagi kisahnya dengan para pemirsa catatan hati perempuan. Apakah Mbak Nadira sudah siap? Silakan Mbak. Sebenarnya berat bagi saya untuk menceritakan kejadian kelam yang saya alami ini. Tapi nggak tahu kenapa rasanya kok saya ingin berbagi pengalaman saya itu. Saya adalah seorang anak tunggal yang hanya memiliki seorang ibu. Karena ayah saya sudah meninggal. Sejak kecil ayah selalu manjain saya. Dan kelihatannya ibu tidak suka kalau saya sering dimanja sama ayah. Sejak itu saya berpikir ibu menganggap saya adalah saingannya. Tapi walaupun demikian, saya tetap menyayangi dan menghormati ibu saya. Maaf Mbak, kalau boleh tahu, ayah Mbak Nadira itu meninggal ketika Mbak masih kecil atau sudah dewasa? Ayah saya meninggal sebulan setelah saya menikah. Kebetulan hari ini aku dan Mas Arga pulangnya cepat, jadi bisa mampir dulu deh ke rumah Ibu. Iya, sayang. Ibu, jangan sedih terus gitu dong. Kan aku jadi khawatir Ibu sakit karena keinget ayah terus. Apalagi Ibu tinggal sendirian. Ibu tinggal sama aku aja yuk. Gak usah, nak. Ibu baik-baik aja, ibu di sini aja ya. Ya udah, kalau Ibu nggak mau tinggal sama aku, gimana kalau aku dan Mas Arga yang tinggal sama Ibu? Nadira, kamu kan sekarang udah punya suami. Gimana perasaan suami kamu kalau ibu tinggal bareng kalian? Nanti dia jadi nggak leluasa. Atau gini aja, aku dan Mas Arga pindah rumah ke dekat rumah Ibu. Biar Ibu nggak kesepian lagi. Ya terserah sih. Ibu kemarin lihat ada yang kosong di belakang, ada kontrakan. Boleh. Dan saya coba ngomong sama Mas Arga, gimana kalau misalkan ibu tinggal bersama kita? Dan bagaimana Mbak? Apakah suami bersedia? Suami bersedia, Mbak.
apa sih yang gak buat kamu? Asik. Seneng banget deh. Jadi nanti kan kalau misalkan kita dekat rumah ibu, kalau kamu lembur, aku bisa temenin ibu. Kalau aku yang lembur, kamu bisa diurusin sama ibu. Akhirnya saya pindah kontrakan di sebelah rumah ibu saya. Ibu-ibu, ini gak usah bantuin. Nanti ibu capek. Iya Bu, Ibu tunggu di dalam aja ya, biar kita aja yang angkut barangnya. Kalian jangan nyepelin ibu dong. Ibu kuat nih. Hah? Masa kalian pikir ibu gak kuat ngangkat-ngangkat barang kayak begini? Hah? Bukan itu maksud aku, Bu. Takutnya ibu capek. Ah, udah. Nih, ya. Masih banyak barang buat masukin ke dalam. Ayo. Mas, foto pernikahan kita kalau ditaruh sini bagus gak? Bagus. Mas, tunggu bentar. Kenapa? Kamu ini sampai keringetan gini suami aku. Kesian kamu capek ya. Ibu senang dekat dengan saya dan juga suami saya. Mbak kenapa? Gak apa-apa Mbak, mungkin saya cuma terbawa suasana aja, ingat kisah-kisah saya yang dulu. Maaf Bu. Ini Mas Harga. Nih ada minuman seger. Istirahat dulu yuk. Wih, ada lemon tea. Jangan ambil 2 atuh Mas. Kan minumannya cuma ada 3. Satu lagi kan buat Ibu. Cie, mantu idaman mertua nih ya. Kamu apaan sih? Saat itu saya melihat hubungan ibu saya dan suami masih wajar-wajar aja. Ya layaknya seperti seorang menantu dan mertua pada umumnya. Jadi memang suami Mbak itu tipenya yang sopan dan ramah gitu ya Mbak? Betul Mbak, cuma beberapa hari saya pindah di dekat rumah ibu, kok ibu saya makin perhatian ya sama suami saya. Jadi saya makin hari makin cemburu. Jadi Mbak cemburu dengan ibu Mbak sendiri? Ayo, ibu kenapa senyum-senyum gitu?
aja, ih. Aku nggak maksud buat ngagetin, Bu. Cuman aku lihat Ibu lagi senyum-senyum. Ada apa sih? Ibu tuh senyum-senyum karena ibu seneng kan tinggal sama kamu dekat sekarang. Aku juga seneng banget, Bu. Kan ibu tahu kalian mau datang ke sini, ibu masakin kalian ayam goreng. Ayo, Ibu. Wah. Enak-enak banget, Bu, kayaknya, Bu. Ini makan spesial buat kalian. Ayo dimakan. Ayam goreng buatan ibu benar-benar paling lezat sedunia. Mulai deh, lebay. Serius, emang bener kok buatan ibu selalu enak. Emangnya kamu bisa cuma pesen via online aja? Ya, terus kenapa emang? Orang lagi pada makan malah bercanda. Ayo makan. Oh iya, Bu. Mulai minggu depan aku ganti shift jadi malam. Tukeran sama Mas Arga. Gak apa-apa ya, aku jadi gak bisa nemenin Ibu. Ya, ibu sendirian lagi dong. Ya gak sendirian dong, Bu. Kan ada Mas Arga yang nemenin Ibu. Makannya pelan-pelan atuh, Mas. Seandainya waktu bisa diputar, saya mungkin gak akan mutusin pindah deket rumah ibu, Mbak. Loh, Mbak, kenapa Mbak? Kok kayak menyesal gitu sih Mbak? Karena keputusan yang saya ambil, ternyata keputusan yang salah. Sayang, maaf ya aku bisa nganterin kamu. Badan aku pegal banget nih. Soalnya tadi di kantor banyak kerjaan. Gak apa-apa sayang, udah kamu istirahat aja ya. Halo? Oh iya Pak, tunggu sebentar ya Pak. Mas, taksi online aku udah datang, aku berangkat dulu ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gerah banget sih. Kenapa sayang? Ada yang ketinggalan? Arga. Maaf Bu, tadi saya kirain Nadira. Iya, Nadira mana? Baru aja pergi kerja. Oh ya. Ibu, Ibu bawa makanan buat kamu. Kamu masih belum makan kan? belum sih Bu. Sejak saat itu, ibu makin sering berkunjung ke rumah, walau sekedar nganterin makanan buat kami. Tapi kenapa sih pas saya shift malam, ternyata semua itu menjadi malapetaka buat rumah tangga saya, Mbak.
Mbak, tapi apa suami nggak berusaha untuk bisa menjaga jarak dengan ibu? Enggak, Mbak. Suami saya malah seneng ibu saya merhatiin dia. Ibu, Arga udah pulang? Loh, kok mukanya lesu begitu? iya nih Bu. Masa bos aku nuduh aku ngapus database kantor? Memangnya orang IT saya saja, Bu. Emangnya Nadira nggak mau bantu kamu? Ya gak bisa, Bu. Kita kan harus profesional. Lagian, dia juga belum tentu tahu apa yang terjadi sama saya. Sabar ya. Namanya dunia kerja, itu pasti ada enak gak enaknya. Sabar ya. Makasih ya, Bu. Sekarang aku udah tenang. Sama-sama. Kapanpun kalau ada yang mau kamu ceritain, ceritain aja sama ibu ya. Ya kalau kamu ngerasa nggak ngapus file-file kantor ya kamu buktiin dong mas. Kok kamu malah ikutan nyalain aku sih? Aku nggak nyalain kamu. Aku kan cuma ngasih saran biar kamu nggak disalahin terus. Aku udah coba jelasin, tapi tetap aja kan. Aku yang dicurigain. Ya berarti pernyataan kamu itu kurang kuat. Jangan kamu nyalain Arga. Aku nggak nyalain Mas Arga, Bu. Arga, itu suami kamu. Harusnya kamu membela dia. Bukan malah menyudutkan. Paham? Iya, Bu. Ya udah. Sekarang kamu minta maaf sama suami kamu ya. Maafin aku ya, Mas. Iya. Iya. Bu, Mas, aku hari ini lembur. Harus gantiin shift temen. Aku pergi dulu ya. Iya, ya udah hati-hati di jalan ya, sayang ya. Iya, Ibu. Mas. Aku pulang dulu ya. Iya, Bu. Saat itu saya merasa ada yang aneh dari sikap ibu. Ibu seperti membela suami saya di saat saya dan suami sedang ada masalah. Tapi saya nggak mau larut dalam kecurigaan. Saya berusaha berpikir positif. Mungkin sikap ibu seperti itu adalah bentuk teguran dan nasihat ibu agar saya tidak mengecewakan dan patuh terhadap suami. Aku masih cantik.
bodiku juga masih menarik. Buktinya Arga suka sama aku. Ibu mertua lama banget sih datangnya. Nah, tuh dia datang. Ibu bawa kue spesial buat kamu. Ayo masuk, Bu. Hati ya. Cobain ya. Iya. Ini beneran kue buatan Ibu? Ya beneran dong. Ini Nadira belum tentu lo bisa bikin kue ini. Maksud aku, kue buatan Ibu itu mirip banget yang tadi toko-toko kue mahal. Bisa aja kamu. Kan gimana sih udah potong? Sini aku bersihin. Arga, aku pulang dulu ya. Tolong, jangan pergi. Ayo sayang. Kok Mas Arga sama Ibu nggak bisa ditelepon sih? Enggak mungkin. Mas Arga dan Ibu pasti udah tidur. Sejak saat itu saya sering merasa khawatir, yang saya sendiri nggak tahu apa yang saya khawatirkan. Apa mungkin karena Mbak mencurigai ada hubungan antara suami Mbak dan Ibu, makanya Mbak khawatir? Mungkin ya,
Jujur aja, saya memang sempat berpikir seperti itu. Tapi pikiran itu selalu saya tepis. Soalnya saya ngerasa nggak mungkin suami dan ibu saya ada hubungan lebih. Sepenglihatan saya, hubungan mereka masih terlihat wajar kok. Mereka memang dekat, tapi kedekatan mereka hanya seperti ibu dan anak aja. Iya, Mbak. Lalu setelah itu, apa yang terjadi, Mbak? Waktu itu, saya mau berangkat kerja. Lalu saya menemukan chat mesra di HP suami saya. Sayang. Kamu udah mau pergi? Iya. Oh iya, kamu mau mandi dulu apa mau makan dulu? Aku mau mandi dulu aja. Gerah. Oke deh. Sayang, aku berangkat dulu ya. Iya, tadi ya. Oke. Lancang kamu ya. Pakai HP aku tanpa izin. Kenapa? Kamu takut aku baca chat dari selingkuhan kamu itu? Hah? Waduh. Gawat nih. Selingkuh apaan sih, ngaco ah. Terus, itu dari siapa? Dari temen aku loh sayang. Temen? Temen yang mana? Temen aku, temen SMA. Temen kantor? Joko loh sayang. Masa kamu gak inget sih yang sering ngisengin aku? Kamu percaya deh sama aku. Kan aku sayang sama kamu. Bener ya? Iya. Jangan selingkuh loh. Iya, aku gak mungkin selingkuh. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang? Sayang? Dari tadi Nadira telepon aku. Berarti biar Nadira nggak curiga, aku akan ganti nomor telepon baru khusus buat hubungin kamu. Untung gue mertua punya nomor telepon lain. Arga, untuk sementara waktu kita jangan berhubungan dulu ya. Aku benar-benar takut kalau Nadira tahu soal hubungan kita. Gak mau sayang. Tapi Gah, Gak ada tapi. Aku mau kita tetap berhubungan. Kamu tahu kan, aku gak bisa gak ketemu kamu sehari aja. tapi Nadira udah benar-benar curiga kalau kamu selingkuh, Gah. Aku benar-benar gak mau sampai Nadira tahu soal hubungan kita. Kamu gak usah khawatir ya soal Nadira. Hubungan kita aman. Dia percaya sama aku. Lalu Mbak, apa yang terjadi setelah Mbak menemukan pesan mesra itu? Apa Mbak tahu siapa yang mengirimkannya? Saya nggak tahu, Mbak. Cuma saya curiga sama teman sekantornya yang satu shift sama suami saya. Dan saya pernah melakukan penyelidikan beberapa hari dan hasilnya nol. Suami saya nggak terbukti selingkuh, Mbak, sama teman kantornya. Lalu Mbak, kok Mbak bisa mencurigai ada hubungan antara
suami Mbak dan ibu Mbak sendiri. Dari omongan warga, Mbak. Mbak, jadi warga yang lebih dulu tahu perselingkuhan antara suami Mbak dengan ibu Mbak. Bukan seperti itu, Mbak. Jadi mungkin karena ibu saya sering ke rumah bertemu suami saya, jadi mungkin warga mengira ibu saya selingkuh dengan suami saya. Terus Mbak percaya dengan omongan warga itu? Ya, saya nggak mungkin langsung percaya, Mbak, kalau nggak ada bukti. Bisa-bisa hubungan saya sama ibu saya bisa berantakan. Iya Mbak. Terus setelah itu apa yang Mbak lakukan? Sebenarnya saya nggak mau curiga, Mbak. Cuma nggak mungkin ada asap tanpa api kan? Dan saya harus cari pembuktian. Apa benar ibu saya selingkuh dengan suami saya? Bang, baksonya 3 ya bang. 1 nggak pakai sambal. Bu, semalam saya lihat Bu Ratna ngobrol sama mantunya di teras rumah mantunya. Karena mereka tuh ngobrolnya asik, senyum-senyum gitu. Terus masuk ke rumah, kayaknya ada sesuatu deh. Lah kok sama sih? Saya juga beberapa kali lihat Bu Ratna masuk ke rumah Nadira. Katanya sih ngantar makanan. Tapi kok lama banget ya pulangnya? Nggak mungkin di dalam rumah tuh, nggak ngapa-ngapain. Ibu dan suami saya nggak mungkin melakukan hal menjijikan seperti itu, Bu. Neng Nadira, Baru pulang, Neng. Ibu tuh kenapa sih? Mudah banget menuduh suami saya selingkuh dengan ibu saya. Fitnah itu dosa loh, Bu. Emangnya salah kalau ibu saya perhatian sama menantunya yang sudah dia anggap anaknya sendiri? Emang ada peraturan yang melarang mertuanya datang ke rumah menantunya? oh nggak ada sih Neng. Cuma maksudnya kita kan sebatas curiga aja Neng. Ya kita kan nggak mau Neng, daerah yang kita tempatin ini terjadi hal-hal yang begitu. Ya kan Bu? Iya, Neng. Kita nggak mau loh tempat kita tuh jadi maksiat. Iya nggak, Bu? Bener, Bu? Iya betul. Abang buruan bang, ih, lama banget. Berapa semuanya, Bang? Kalau seandainya ucapan ibu-ibu tadi benar, nggak mungkin. Assalamualaikum. Mas Arga? Kamu di mana, Mas? Mas Arga? Kamu di mana, Mas? Mas Arga? Kamu di mana, Mas? Sayang, bangun. Sayang. Apa sih dia? Ngagetin aja deh. Nadira udah pulang. Nadira udah pulang. Mas Arga? Ada Nadira. Mas, kirain masih tidur sayang. Kenapa sih diem aja tadi aku panggil-panggilin? Maaf ya sayang, tadi aku lagi telepon sama si bos. Biasa, dia ngomel-ngomel. Oh, pantesan. Sayang, kita sarapan dulu yuk. Ya udah, tapi aku ganti baju dulu ya. Keringetan banget nih. Nggak usah, kamu masih wangi kok. Kayak wangi parfum ibu. Ayo. Sayang, kelihatannya aku capek banget. Iya nih, aku hari ini lagi capek banget, Mas. Gimana kalau minggu depan kita ambil cuti? Boleh juga tuh. Kebetulan jatah cuti aku juga masih banyak. Mau lagi pengen liburan kemana? Ke gunung apa ke puncak? Ke puncak enak sih. Gimana kalau kita ke pantai? Pantai? Boleh. Asik.
kapan kita berangkat? Minggu depan kan? Aku udah gak sabar nih pengen liburan sama kamu. Serius? Iya. Kamu gak apa-apa? Kamu? Mas Arga kok ngomong gitu ke ibu? Kok Mas Arga kelihatan khawatir banget ya sama ibu? Apa jangan-jangan yang ibu-ibu tadi bilang itu benar ya? Ibu nggak apa-apa? Ibu kayaknya kesleo nih. Sakit banget. Aduh sakit. Aduh. Ibu kok ada di rumah aku? Ibu maksudnya mau nawarin kalian sarapan, tapi ibu malah keserimpet di situ. Kok kamu serius banget sih? Oh, kamu pasti curiga ya? Karena aku perhatian sama ibu kamu. Enggak, bukan gitu maksud aku, Mas. Kamu tuh ya harusnya khawatir sama ibu kamu. Bukanlah curiga sama aku. Emang nggak boleh ya? Aku perhatian sama mertua sendiri. Kamu kan tadi juga lihat, ibu kamu jatuh terus keseleo. Iya. Maafin aku ya, Mas. Maaf ya, Bu. Udah. Mau ke rumah sakit nggak? Biar diperiksa. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Jadi suami dan ibu Mbak saling memanggil dengan sebutan aku dan kamu. Bahkan Mas Arga begitu perhatiannya sama ibu saya, Mbak. Mbak, lalu setelah peristiwa itu apa yang terjadi? Hubungan aku sama ibu jadi canggung. Tapi ibu tetap nganterin makan ke rumah buat aku dan Mas Arga. Cuma habis nganterin makanan ya udah, ibu langsung pulang gitu aja. Dan Mas Arga sendiri bagaimana, Mbak? Sayang, aku pergi dulu ya. Kamu jangan nakal di rumah ya. Si bos kok tega banget sih sayang. Nugasin kamu seminggu keluar kota. Sabar sayang. Nanti kalau udah selesai, aku langsung pulang kok. Lagi pula, kan kita bisa video callan. Oh iya, aku titip ibu juga ya selama aku nggak ada. Iya sayang, aku pasti jagain ibu kamu. Makasih ya, Mas. Ya udah, aku jalan dulu ya. Tas aku aja yang bawain sayang. Silakan. Makasih ya, Mas. Sama-sama sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu hati-hati ya. Ya. Karena sayang, Nadira udah pergi nih. Kamu cepetan ke rumah ya. Aku udah kangen banget nih sama kamu.
sekali kamu Ratna. Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu. Lalu apa yang Mbak lakukan selanjutnya? Saya masih tetap curiga, Mbak. Saya harus melakukan pembuktian terakhir agar curiga saya terbukti. Aku seneng banget akhirnya bisa tidur berdua sama kamu. Aku juga. Tapi kita makan dulu ya sayang. Aku lapar. Oke, kayaknya aku juga perlu makan deh. Biar aku ada tenaga buat. Nadira? Nadira, maafin aku Nat. Nat, maafin aku Nat. Jangan Tuhan! Aku gak jaga kamu kayak begitu. Nat, maafin aku Nat. Di luar sana banyak perempuan yang bisa kamu ikut. Kenapa harus ikut aku? Kenapa? Nadira, maafin ibu, nah ibu yang salah. Ibu yang menggoda Argal, bukan dia. Dia gak salah apa-apa. Maafin ibu, nah. Aku tahu ibu gak pernah suka sama aku, kan? Nadira! Nadira! Nat, Nadira. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah. Jangan kamu nyalahin Arga. Dan hidupku, kau tinggalkan aku pergi bersama. Lancang kamu ya, pakai HP aku tanpa izin. Kenapa? Kamu takut aku baca chat dari selingkuhan kamu itu? Hah? Menangis sendiri di sini, mengingat semua yang pernah terjadi. Kini Kamu gak apa-apa? harus pergi jauh darimu. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Semalam saya lihat Bu Ratna ngobrol sama mantunya di teras rumah mantunya. Karena mereka tuh ngobrolnya asik, senyum-senyum gitu. Terus masuk ke rumah, kayaknya ada sesuatu deh. Lah kok sama sih? Saya juga beberapa kali mau mergoki Bu Ratna masuk rumah Nadira.
Mbak. Yang sabar ya, Mbak. Mbak mau istirahat dulu. Kita stop syutingnya dulu sebentar, Mbak. Nggak usah, Mbak. Nggak usah. Saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, Mbak. Mbak yakin? Saya cuma keinget momen saya itu. Rasanya sakit banget, Mbak. Iya, Mbak. Saya bisa memahami sakitnya seperti apa, Mbak. Dikhianati oleh dua orang yang paling kita cintai. Terlebih oleh ibu kandung sendiri. Sakit banget, Mbak. Kayaknya luka saya nggak bisa sembuh. Sakit, Mbak. Sakit. Tahu, Mbak. Mbak kuat. Mbak tegar luar biasa. Kita lanjutkan ya, Mbak. Oke, Mbak. Kembali ke cerita Mbak. Apa yang terjadi setelah Ibu pingsan? Ibu saya terkena serangan jantung, Mbak. Beberapa minggu dirawat di rumah sakit. Akhirnya Ibu boleh pulang. Lalu Mbak ketika Ibu pulang, siapa yang merawatnya? Saya yang merawat Ibu, Mbak. Walaupun saya merasa kecewa sama Ibu, tapi saya adalah anaknya. Saya tetap hormati dan sayangi ibu saya. Saya masih melakukan tugas saya sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, Mbak. Ini ibu, nak. Udah mengkhianati kamu. Dan sekarang ibu juga ngerepotin kamu. Ibu. Mama, betul. Nak. Maafin ibu, nak. Maafin ibu, nak. Maafin ibu, nak. Nadira. Nat, maafin aku, Nat. Ngapain kamu sini? Surat cerai udah aku kirim ke rumah orang tua kamu. Nat, aku minta maaf, Nat. Aku Gak butuh permohonan maaf kamu, Mas. Nat. Udahlah. Sekarang mending kamu pulang. Aku mau urus ibu aku dulu. Enggak, Nat. Maafin aku, Nat. Nadira. Maafin aku, Nat. Aku gak ada maksud buat nyakitin kamu, Nat. Aku kilaf, Nat. Kamu tahu kan aku sayang sama kamu, Nat. Tolong, Nat. Kasih aku kesempatan, Nat. Jijik aku, Mas. Nat! Nat! Nadira! Nat! Nadira! Maafin aku, Nat! Nadira! Nadira! Lalu Mbak, bagaimana hubungan Mbak dengan suami setelah peristiwa itu? Kalian masih satu kantor kan? Dia dipecat dari kantornya. Dan saya tidak bisa melakukan apa-apa.
Dan setelah itu saya mengurus cerai, Mbak. Dan sampai saat ini saya dan suami saya tidak pernah bertemu lagi. Dan suami Mbak, maaf maksud saya mantan suami Mbak, apakah dia masih berhubungan dengan Ibu? Sekarang mantan suami saya benar-benar menghilang dari saya dan ibu saya. Dan sekarang ibu saya lagi fokus beribadah dan menjaga kesehatannya. Lalu bagaimana hubungan Mbak dengan Ibu? Apakah baik-baik saja setelah itu? Bohong kalau saya bilang baik-baik aja, Mbak. Dia membuat hati saya sangat hancur. Tapi balik lagi, saya seorang anak yang harus berbakti dan menyayangi ibu saya. Mungkin dengan seiringnya waktu berjalan, luka saya bisa sembuh dan kembali seperti semula, Mbak. Ya, Mbak. Saya doakan supaya luka Mbak bisa segera pulih, supaya hubungan Mbak dengan Ibu juga bisa kembali membaik. Dan saya mendoakan agar Mbak Nadira bisa menemukan kebahagiaan. Amin. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih Mbak Nadira sudah berbagi kisahnya. Pemirsa, kisah Mbak Nadira Wibowo mungkin terdengar seperti cerita fiksi. Namun kisah ini benar terjadi. Terkadang orang yang paling kita percaya dan paling kita cintai adalah orang yang paling menyakiti hati kita. Kendati demikian, Mbak Nadira tetap membesarkan hatinya dan melanjutkan hidupnya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua tentang ketegaran seorang istri dan seorang anak perempuan yang telah dikhianati oleh suami dan ibu kandungnya sendiri. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dengan kisah yang syarat makna dan pelajaran hidup bagi kita semua.